banyaknya laki-laki seksual. Mereka ya siap aja, kapanpun siap tempur. Langsung siap. Iya, cuman kadang-kadang lupa memikirkan pasangannya. Pikirnya pasangannya juga, kalau saya siap, pasangan siap juga. Nah ini kadang-kadang kan miscommunication-nya nih, saya udah siap, tapi harus cek juga nih pasangan saya udah siap belum gitu. Betul, betul. Ini kesalahan banyak cowok, termasuk saya sendiri. Halo semuanya, nama saya Ricky. Hari ini kita ada kedatangan tamu spesial. Bisa perkenalkan sendiri? Halo, nama saya Andriani. Andriani, oke. Yang belum kenal, pertama kali lihat di channel ini, nama saya Ricky. Saya seorang health and mindset coach. Dan Andri, dia seorang sex coach. Sex coach. Ya, dia ngebantu banyak pasangan yang punya masalah komunikasi tentang kehidupan seksual mereka gitu. Oke, ini pertanyaan yang paling sering ditanya nih sama cowok di channel saya. Itu banyak suami yang sering ditolak ML oleh istrinya. Apa saran dari Andri? Gimana untuk supaya cowok suami bisa lebih supaya nggak ditolak istri. Nggak ditolak istri. Gitu. Ya, pertama-tama mungkin perhatiin juga istrinya mau apa. Ya. Iya, jadi pas mengemukakan keinginan itu lihat juga kondisinya. Oh, istri saya kayaknya capek. Barangkali bantu dulu ya kerjaan di rumah dikit, bikinin teh. Mama gimana? Nah, karena klien saya sering ada yang bilang katanya, nggak tahu kenapa istri saya selalu nolak. Dia bilang, katanya selalu bilang alasannya capek, alasannya ngantuk, ada aja alasannya. Iya, makanya harus setting the mood first. Jadi jangan belum apa-apa, jangan langsung bilang dulu nih, tapi setting dulu the moodnya. Tanyain, hari ini gimana kabarnya, apa aja yang dikerjain, pijat-pijat dikit. Oke. Ini pertanyaan pemanasan dulu ya. Nanti jangan langsung ke main topiknya, kita bahas nanti. Oke, satu lagi, apa sih yang paling sering Andri biasa hadapi dengan klien gitu? Masalah apa sih yang paling sering itu antara biasa suami istri? Kalau suami istri, sebenarnya masalahnya banyaknya sih komunikasi ya. Karena kalau secara fisik, dua-duanya sehat biasanya. Jadi keluhannya biasa apa kalau dari pihak suami misalnya, seringnya? Ya sexual discrepancy itu, jadi suaminya pengen, istrinya selalu not in the mood. Nah itu kan harus dikomunikasiin. Kadang-kadang istri juga nggak punya masalah apa-apa, cuman memang komunikasi mereka aja yang kurang bagus gitu, dan kita bantu gitu di sana. Jadi masalahnya simple komunikasi. Iya, dari komunikasi kalau suaminya bisa mengkomunikasikan dengan cara yang oke, istri juga biasanya lebih welcome. Karena sebenarnya kan hubungan seksual itu kan harusnya suatu kegiatan yang meningkatkan intimasi ya. Jadi dua-duanya harus enjoy. Ya, benar. Dan kalau keluhan dari istri itu gimana? Ada nggak kebalikannya gitu? Biasa istri bilang, wah suami saya begini atau begitu. Pernah? Nah, kalau istri itu biasanya mereka belum apa-apa udah stres katanya. Jadi banyak urusan rumah tangga. Aduh, banyak anak rewel di rumah capek. Jadi not in the mood. Tapi kan sebenarnya itu pun bisa disituasiin ya gitu. Ya istri juga ibunya juga saya ajak ngomong gitu ya. Oke, sekarang capek, tapi kan bisa juga dibikin nggak capek. Makanya kadang saya suka suggest untuk kayak sex date, kayak dalam direncanain. Jadi nggak usah mikirnya kayak lagi zaman pacaran semua pengennya serba apa ya namanya, kalau spontan gitu. Kalau udah punya anak kan nggak bisa spontan. Nah, itu dia. Mau sex date aja mungkin harus hire babysitter dulu. Harus direncanain benar-benar. Gitu. Dan kalau nggak direncanain biasa malah nggak kejadian. Jadi ini kalau direncanain itu bagusnya kedua belah pihak jadi ada effort gitu. Jadi dari pihak suami juga, daripada cuman bertanya-tanya, aduh nanti saya dikasih nggak ya, sementara dari istri pun bisa mulai mempersiapkan moodnya. Oke, nanti malam mau date nih, jadi moodnya udah mulai disiapin gitu. Benar. Karena saya sering dengar biasa dari istri juga, keluhannya gini, kenapa suami saya itu baiknya cuman kalau lagi ada maunya? Nah itu pertanyaan yang paling sering dibilang cewek. Jadi cowok tuh kayaknya banyak masalahnya yang baiknya hanya kalau lagi ada maunya. Ya nggak? Jadi gimana saran Andri buat cowok yang gimana kadang-kadang mereka baik hanya pada ada maunya? Pada saat lagi nggak ada maunya, nggak merhatiin gitu. Iya, itu kan harus dibiasain ya, karena mungkin kulturnya juga di kita banyaknya tuh ya kayak di rumah tuh suami-suami tuh nggak mau ikut berperan, maunya semua urusan rumah tangga urusan istri. Tapi kan juga
zaman sekarang kan nggak bisa gitu lagi ya. Maksudnya di rumah tangga aja kadang dua belah pihak dua-duanya kerja. Ya kan dua-duanya capek ya. Apalagi kalau istrinya kerja. Istrinya kerja, di rumah harus urus anak. Gitu. Oke, perkenalan kedua. Jadi dalam video kali ini sebenarnya kita mau ngebahas kenapa sih banyak miskomunikasi antara suami istri ya. Yang sebenarnya masalahnya simple. Kalau mereka tahu cara komunikasi yang benar. Tapi menurut saya ya, dari pengalaman saya sendiri, banyak sebenarnya orang Indonesia ya yang terlalu tabu dengan masalah topik seks ya. Akhirnya nggak pernah dibahas kan. Dan kita nggak diajarin di sekolah. Kita nggak diajarin oleh orang tua. Ya, terus mencari informasinya mungkin di tempat yang salah. Nah, itu. Kalau buat cowok, rata-rata mereka cari informasi dari film biru. Dan itu informasinya biasanya nggak akurat ya. Iya, jadi misleading, ekspektasinya dalam pernikahan dengan pasangan pun pengennya berperan seperti di film. Ya, benar. Yang belum tentu itu tuh enak ya rasanya. Gitu. Jadi ya balik lagi, tujuan kita di sini mau ngebahas kenapa ya banyak suami istri pasangan yang mungkin banyak miskomunikasi. Karena awalnya biasa karena ini adalah sebuah topik yang jarang pasangan mau bahas, tapi sebenarnya mereka harus bahas lebih banyak. Iya. Karena ini keinginan apa ya? Keinginan dasar, basic manusia gitu ya. Iya. Sesuatu yang sebenarnya bisa bikin kita lebih bahagia, lebih intim dengan pasangan. Tapi karena kita nggak bisa komunikasikan apa yang kita mau, ya akhir-akhir ini kita frustasi. Ya, jadi yang bakal kita bahas hari ini sama Andri yaitu gimana sih caranya untuk bisa meningkatkan komunikasi antara pasangan ya buat suami istri, terutama yang udah menikah bertahun-tahun ya, dan mungkin sampai beberapa tahun ya. Saya pernah dari pengalaman saya sendiri ya, saya mau sharing nih. Saya dulu sebenarnya sebelum saya belajar tentang tantra, seksualitas segala macam, saya punya masalah sendiri, yaitu istri saya sering menolak. Ya kan, sampai suatu hari saya belajar. Ternyata dia tidak pernah terpuaskan. Nah, jadi beberapa tahun pertama waktu kita masih menikah, dia nggak bisa komunikasi sama saya bahwa dia nggak terpuaskan. Nah, masalahnya ngerembet kemana-mana. Masalah kenapa saya nggak cuci piring, kenapa saya, maksudnya masalah yang sangat basic ya, kayak misalnya hubungan seksual, hubungan intim ini bisa ngerambat kemana-mana jadinya. Iya, karena ketika tidak mendapatkan fulfillment dalam hal seksual, kita kan jadi merasa tidak bahagia. Nah, orang yang tidak bahagia tuh kan jadinya semua masalah kecil pun jadi irritating gitu. Ya, benar. Jadi masalah sekecil apapun jadi masalah besar. Jadi masalah besar. Beda kalau kondisinya happy, kalau tiap hari dapat orgasm ya happy kan. Iya, benar. Itu kuncinya ya. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas ini sebuah pelajaran yang kita dapat ya dari seorang sex coach di US, di Amerika, namanya Jaya, dan dia spesialis sebenarnya untuk ngebantu pasangan suami istri yang banyak miskomunikasi karena nggak tahu apa yang pasangan pengen gitu. Sesimpel itu, kadang-kadang kita nggak tahu apa sih yang pasangan kita pengen dan kita nggak bisa komunikasikan apa yang kita pengen dengan pasangan juga. Jadi bolak-balik masalahnya. Oke. Yang mau kita bahas hari ini yaitu kenapa banyak pasangan yang miskomunikasi, nggak tahu apa yang pasangannya suka, apa yang bisa bikin pasangan terangsang, dan yang nggak bikin pasangan terangsang gitu. Dan di sini kita bakal bahas 5 erotic blueprint. Apa perbedaannya dan yang mana sebenarnya kamu dan pasangan kamu yang mana gitu. Oke, Andri bisa mulai mungkin bahas. Iya, yang pertama ada yang namanya energetic. Nah, biasanya orang yang punya blueprint energetic ini terangsangnya agak lama. Jadi butuh proses dulu. Dia terangsang dengan anticipation, get excited, nunggu nanti malam mau date nih gitu. Nah, ini penting untuk tahu kenapa loh kok pasangan saya kayaknya nggak, saya udah ajakin kok kayaknya nggak mau, karena butuh waktu. Ya. Benar-benar. Itu terus, dari pengalaman saya sendiri sama banget, bener. Rata-rata kayaknya kalau cewek ya, mereka lebih ke energetik biasanya, energetik ya. Banyak memang. Kalau cowok jarang biasanya. Cowok kayaknya banyaknya lebih seksual ya. Ya, nanti kita bahas seksual berikutnya. Jadi sekalian saya mau sharing juga ya. Jadi kalau istri saya energetik, selama ini saya nggak tahu apa sih yang sebenarnya bikin dia turn on, terangsang. Dan ternyata bukan hubungan intimnya, bukan ML-nya, tapi justru antisipasi
untuk ML. Iya. Jadi kalau pasangan kamu ya, ini rata-rata cewek buat cowok ya, yaitu yang bikin pasangan kita terangsang itu sebenarnya antisipasi. Misalnya malam ini kita mau ngedate, ya, kita siapin malam ini kita bakal misalnya mungkin liburan lagi, misalnya kalau kamu kreatif ya bisa misalnya booking hotel sekali-kali ya kan, dan antisipasi bahwa wah kita bakal ngedate malam ini, setelah makan malam itu bikin dia justru malah turn on, terangsang. Iya. Benar ya, itu energetic. Energetic. Andri ada pengalaman sendiri tentang, kalau Andri energetic bukan? Kebetulan saya semuanya I'm a shapeshifter. Oke, nanti kita bahas lagi. Oke, itu yang pertama ya, energetic. Berikutnya apa lagi Andri? Berikutnya ada yang sensual. Nah ini tuh yang turn on-nya berdasarkan indranya yang dirangsang. Jadi kan kita punya panca indera nih. Ngelihat sesuatu, merasakan sesuatu, mencium sesuatu. Jadi ini yang harus dimanjakan tuh indranya. Jadi nih buat bapak-bapak yang istrinya sensual, mungkin bisa juga di rumahnya udah disetting nih, lightingnya, kasih musiknya, candlelight, ajakin candlelight dinner, pakai parfum yang wangi, nah ya itu yang sensual. Jadi hubungan itu bukan hanya pas di dalam kamar, sebelum itu pun sudah harus disiapin ya. Iya, ibaratnya kita mau pergi liburan juga kan kita packing dulu ya. Nah, benar-benar. Nah, saya sering ngejelasin nih ke klien saya bilang kalau cewek itu seperti oven, butuh waktu pelan-pelan ya untuk bisa siap ya terangsang. Kalau cowok tuh bisa istilahnya kayak microwave, bisa langsung dinyalain langsung panas. Langsung panas. 1 menit beres. 1 menit beres. Oke, jadi itu tipe yang kedua, sensual. Ya, mereka lebih terangsang dengan 5 panca indera, seperti misalnya mungkin bau parfum, dengan musik yang romantis, ya benar-benar candlelight dinner. Iya, bapaknya udah wangi, aduh, kok jadi seneng ya? Benar-benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga ada apa lagi, Andri? Yang ketiga tuh seksual. Nah ini banyaknya laki-laki seksual. Mereka ya siap aja, kapanpun siap tempur. Langsung siap. Iya, cuman kadang-kadang lupa memikirkan pasangannya. Pikirnya pasangannya juga, kalau saya siap, pasangan siap juga. Nah ini kadang-kadang kan miscommunication-nya nih, saya udah siap, tapi harus cek juga nih pasangan saya udah siap belum gitu. Betul, betul. Ini kesalahan banyak cowok, termasuk saya sendiri. Jadi seksual tuh biasanya cowok ya, seringnya cowok biasa yang langsung to the point, langsung ke main course. Ya kan? Langsung ke ML penetrasi padahal belum siap. Akhirnya buat perempuan tuh sakit loh kalau belum siap. Ya, belum siap. Jadi sebenarnya buat yang cowok ya, yang rata-rata seksual, kuncinya di sini mungkin apa ya, foreplay yang lama. Foreplay yang lama ya. Ya, berapa lama kira-kira lamanya? Beda-beda ya, setiap orang sukanya. Tapi harus pastiin dulu sampai. Ya, tapi pastiin juga karena kalau perempuan tuh kan mungkin minimal kayak butuh setengah jam gitu untuk kayak breast activation gitu. Karena laki sama perempuan kan turn on dengan cara yang beda. Jadi kalau yang Ricky juga kan belajar tantra, mungkin tahu juga kan bahwa buat laki-laki itu kutub positifnya di penis dan buat perempuan itu kan kutub positifnya di breastnya. Betul, kebalik. Jadi memang harus perempuan tuh memang harus dirangsangnya dari payudara. Dari hati. Iya, dari hati nanti turun. Sementara laki-laki di bawah udah siap. Nah, tapi nanti build up-nya tuh dia akan merasa penuh cinta tuh ketika dia sudah terpuaskan. Nah, itu yang harus dimengerti gitu bahwa perempuan butuh waktu gitu untuk kebalik. Untuk si vagina itu siap dipenetrasi, bahwa kondisinya terlubrikasi dengan baik, itu harus dirangsang dari payudara. Benar. Berarti kalau cewek itu biasa katanya mereka jatuh cinta dulu dari hati. Iya, dari hati. Baru ke bawah ke vagina. Baru ke bawah. Kalau laki-laki sebaliknya, saya sudah siap. Iya, benar. Oke, tadi kita sampai ke ngobrolin ke blueprint erotik seksual. Ya, jadi cowok dan cewek itu kebalik. Kalau cowok tuh bisa langsung turn on ya, kayak microwave. Kalau cewek kebalik kayak oven, harus pelan-pelan. Dari atas ke bawah, dari hati ke vagina. Oke, tipe keempat ada apa lagi, Hendri? Tipe keempat tuh kinky, ya. Kinky, oke. Apa tuh kinky? Kinky tuh turn on-nya dari semua hal yang tabu.
Nah, ini yang jarang diomongin nih kan. Benar-benar ya. Ya, tapi ada dua macam juga sih kink. Ini bisa yang bentuknya lebih ke psikologis. Jadi situasi yang secara psikologis itu tabu, dia tuh get turned on by that. Tapi ada juga yang emang lebih fisikal, emang seneng ngerasain kayak rope di tangannya, yang ya seperti contohnya untuk praktek BDSM pun, yaitu salah satu jenis kink juga. Masih banyak sih kink yang lain, tapi itu salah satunya. Dan ya ada juga yang enjoying the sensation, the pain sensation. Ya. Nah, tapi untuk yang ini tuh orang kadang-kadang seringnya malu karena ngerasanya what's wrong with me? Kenapa saya suka gini? Kenapa saya turn on? Nah, jadi banyaknya nggak dikomunikasiin juga ke pasangan karena takutnya kasihan juga berarti ya, mereka ada keinginan yang nggak bisa dikomunikasikan ke pasangan. Takutnya dijudge sama pasangan. Kok kamu aneh banget? Nah, ini makanya pentingnya komunikasi antara pasangan tuh, bahwa ketika memutuskan untuk berkomunikasi, mereka harus sepakat bahwa we're holding safe space. Jadi nggak ada judgment, nggak boleh ada judgment. Walaupun hal-hal yang didengar itu mungkin sesuatu yang belum, yang tidak biasa kalian dengar gitu. Iya, tapi justru kalau misalnya sebagai suami atau pasangan kita mau nerima bahwa pasangan kita ternyata sukanya begini. Itu malah bisa bikin hubungan lebih baik, benar nggak? Iya, kan akan meningkatkan intimacy, karena ketika seorang berhasil sharing sesuatu yang intimate seperti itu, dia akan merasa dekat dengan pasangan, lebih dekat. Makin dekat lagi malah. Iya, gitu. Jadi itu susahnya ya, banyak mungkin pasangan, terutama cewek kali ya. Kalau cowok mungkin lebih nggak terlalu ya. Kalau cowok biasa misalnya mau sesuatu mereka bisa minta, ya. Tapi kalau cewek kadang-kadang dia suka sesuatu tapi takut dijudge sama pasangan. Iya. Jadi saran Andri gimana? Misalnya kalau ada teman-teman yang mungkin suka dengan yang namanya kinky tapi susah komunikasi dengan pasangan, apa saran Andri gimana? Ya kalau saran saya sih memang mungkin dari awal diomongin dulu. Kayak saya pengen kasih tahu kamu sesuatu, tapi kita sepakat ya apapun ini yang kita bicarakan. Jangan jadi merubah hubungan kita, dan jangan saling menilai, gini cuma mengkomunikasikan aja gitu. Dan nanti setelah dikomunikasikan kan apakah bisa dikerjakan atau tidak juga bisa dikomunikasikan lagi gitu. Karena mungkin yang oke untuk satu orang belum tentu oke buat yang lain. Tapi jangan dari awal menutup diri, karena banyak hal itu yang kadang kita pikir aneh karena kita belum pernah coba. Ketika kita coba mungkin kita juga akan enjoy itu gitu. Makanya saya juga mau sharing ya pengalaman saya sendiri. Saya udah tahu istri saya Irina tuh dari 2005. Sekarang 2023, jadi udah 18 tahun ya. Nah, kita 18 tahun ini kita setia masing-masing. Salah satu alasan kita bisa setia karena sebenarnya ada level-level tertentu kan. Pada saat kita baru kenal, mungkin kita nggak bisa menikmati hubungan se-immerse setelah kita tahu benar-benar masing-masing. Semakin tinggi tingkat kepercayaan menurut saya antara pasangan, semakin kita bisa enjoy lebih banyak lagi. Iya, betul. Ya, jadi kadang-kadang buat teman-teman yang mungkin ngerasa bahwa hubungannya sekarang udah boring, udah menikah 10 tahun lebih, mungkin butuh variasi. Ya, butuh kreatif, apalagi sebagai cowok. Gitu. Iya, betul. Tapi saya pernah dengar juga mungkin sebagian orang, wah, kink ini apa? Sesuatu yang menakutkan gitu kayaknya. Iya, karena terlalu banyak stigma tentang kink ini. Jadi kayak belum apa-apa orang tuh emang nggak mau dicap kink karena dianggapnya aneh. Dianggap aneh dari awal. Iya, dianggapnya aneh, atau dianggapnya pasti orang nggak bener nih suka gini ya. Padahal kan ya nggak begitu. Nggak begitu, benar. Tapi malah justru ya pasangannya yang mau menerima bahwa oh ternyata pasangan saya lebih suka yang kinky gitu. Mereka malah justru bisa lebih setia dengan masing-masing dibanding mereka nyari jalan keluar yang lain. Itu. Kalau punya pasangan yang kink dan dia tidak terpuaskan dari situ, dia akan ada yang kurang dalam hidupnya gitu. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang kan cenderung jadinya mencari dari yang lain. Tapi memang bukan berarti ya kayak gini deh. Saya pernah dengar kayak ada yang istrinya tuh senang sekali pakai rope. Tapi memang si suaminya nggak suka. Tapi mereka negosiasi. Bukan berarti setiap kali hubungan harus selalu praktek semua itu, gitu kan? Kita bisa
kita bisa coba ya mungkin hanya sebulan sekali atau biar izinkan istrinya ikut komunitas di mana dia bisa belajar shibari. Nggak ada hubungan dengan orang lain, cuman sekedar menyalurkan keinginan dia gitu. Shibari itu apa tadi namanya? Shibari ya, yang rope teknik. Ya, ada berarti ya. Ada kelasnya, ada komunitasnya gitu. Jadi kadang-kadang mereka yang king ini kadang terpuaskan hanya dengan merasakan sensasi rope-nya itu. Nggak selalu semuanya harus seksual gitu. Kalau dari psikologi gimana? Kalau psychological king? Kalau ini gimana? lebih sarannya buat cowok? Nah, bermain dengan role play fantasy. Lebih role play. Ya, karena yang psychological kan lebih ke situasi. Jadi ya kayak saya sendiri juga, saya juga king tapi lebih ke psychological. Jadi membayangkan situasi tertentu yang rasanya tabu itu kalau buat saya it's a big turn on. Tapi saya nggak akan mungkin kerjain itu dalam kehidupan nyata. Jadi kalau kita sedang berhubungan gitu, kita sering bikin skenario gitu. Kamu pura-puranya ini ya gitu. Jadi balik lagi harus kreatif ya kalau cowok. Apalagi untuk hubungan jangka panjang. Kan betul. Oke, kita bahas yang setelah kinky ada yang tipe kelima apa tuh? Tipe kelima tuh shapeshifter. Nah, ini sebenarnya yang get turned on by everything kayak saya. Jadi untuk beberapa orang it's just too much. Ya, buat saya untung karena buat saya lebih mudah untuk keep up dengan pasangan saya gitu. Tapi jeleknya jadi kadang-kadang karena saya tuh jadi kurang bisa mengkomunikasikan apa yang saya mau saat itu. Walaupun saya bisa semua, tapi kan kadang-kadang mungkin saat ini saya lebih cenderung ke sensual misalnya, atau lebih cenderung ke king, atau lebih cenderung ke yang lain. Tapi kadang-kadang karena saya mudah adaptasi ke semua itu, jadi saya lebih memfasilitasi pasangan aja gitu. Nah itu jeleknya. Lupa dengan keinginan sendiri. Iya gitu. Yang kadang-kadang kita juga perlu perhatian pada diri sendiri kan. Gitu. Oke. Tapi kayaknya kalau jadi shapeshifter lebih untung ya, karena fleksibel. Untung buat saya, tapi kadang orang takut juga loh. Pikirnya it's just too much. Ada yang mereka pikir saya nggak akan happy sama mereka, karena sepertinya saya butuh lebih banyak gitu. Oke. Kalau berarti Andri sendiri shapeshifter ya? Atau lebih ada yang keempat juga Enggak. Kebetulan saya dapatnya pure shapeshifter aja, bahkan nggak punya yang. Tapi seseorang tuh bisa ya, misalnya lebih dari salah satu. Bisa nggak misalnya seseorang tuh energetik dan sensual? Misalnya. Bisa banget. Dan bahkan ketika kita punya relasi dengan seseorang, bukan nggak mungkin juga blueprint kita pun bisa berubah. Bisa berubah juga? Iya, karena sejalan dengan, anggaplah mungkin pertamanya saya sensual, tapi ternyata saya punya pasangan yang kink. Yang awalnya saya cuman berusaha menyenangkan dia, mengerjakan apa, tapi lama-lama saya juga jadi suka hal ini gitu, and get turned on by the same thing gitu. Jadi blueprint pun bisa berubah gitu over the time gitu. Jadi king akhirnya. Gitu. Oke. Menarik. Sorry, kita ulang lagi, tadi ada 5 erotic blueprint. Yang pertama energetic. Ya, energetic yang turn on dari anticipasi ya. Ada yang kedua sensual, lebih dari panca inderanya yang dimanjakan. Kayak candlelight dinner. Dan ketiga ada seksual yang banyaknya kebetulan laki-laki. Yang langsung to the point, langsung siap. Siap. Tapi perempuan juga ada begitu. Jadi ada. Jarang tapi ada. Tapi cocok berarti kalau cowok dapet cewek yang dua-duanya seksual. Kayaknya cocok, tapi nggak ada salahnya juga memperkaya dengan yang lain. Benar. Oke, dan keempat ada kinky ya. Mereka terangsang dengan sesuatu yang tabu, dilarang, yang nakal ya. Iya, karena rasanya kalau dilarang tuh malah jadi makin pengen ya. Benar. Oke, dan terakhir ada shapeshifter yang bisa fleksibel ke semuanya. Oke. Jadi apalagi saran Andri nih ya, sebelum kita tutup videonya, buat para suami nih yang pada bingung kenapa istrinya susah banget untuk bisa terangsang dan sering menolak, gimana nih sarannya? Misalnya kalau istrinya ternyata punya erotic blueprint yang beda dengan suami, ada saran terakhir? Ya, saran saya sih pertama kenali dulu. Ya, kalau belum tahu kan memang bingung ya mau memecahkannya gimana. Saya nggak tahu istri saya turn on dengan cara apa. Jadi mungkin yang pertama kenali dulu jenisnya.
Ya. Setelah kenal, jangan punya judgement. Ketika tahu istri saya ternyata kinky, jangan punya judgement. Tapi pelajari itu gimana. Oh, berarti saya bisa bikin dia turn on dengan cara apa? Gitu. Iya, benar. Gitu. Dan sebaliknya nggak cuman buat dengan istri juga sama. Iya, istri juga kan bisa untuk suami gitu. Nah, tuh PR buat teman-teman ya. Kalau yang belum tahu pasangannya apa, blueprintnya. Dan ini sebenarnya menurut saya worth it banget loh, karena kita sebagai rumah tangga ya hidup tahunan. Iya. Kalau kita nggak tahu apa sih yang pasangan kita suka, apa yang bikin dia terangsang, iya. Kayaknya sayang banget ya. Sayang banget ya, maksudnya the world of adventure. Benar-benar ini kayaknya seperti permainan buat pasangan ya. Iya. Bukan anak kecil doang yang butuh main game, tapi orang tua pun butuh. Nah, itu dia. Apalagi mainannya kan seumur hidup ya dalam pernikahan ya. Pernikahan, ya benar-benar. Oke, jadi sekali lagi nih terakhir ya buat mungkin teman-teman yang punya masalah antara pasangan suami istri, mungkin banyak cowok yang kurang tahu kenapa sih istri saya selalu menolak. Mungkin Andri bisa nanti saya kasih kontaknya ya. Iya. Jadi Andri biasa seringnya nyari klien itu seperti apa sih? Klien-klien Andri biasanya seperti apa? Pasangan? Perempuan ya, dan pasangan juga. Yang udah menikah, belum menikah? Ya, ada yang belum menikah, ada yang udah menikah, kadang yang belum menikah juga mereka punya concern masing-masing karena takutnya, aduh gimana ya ntar saya bisa memuaskan pasangan nggak gitu. Ya, benar. Ya, jadi kita juga ada course untuk itu gitu. Oke, jadi Andri bisa bantu buat temen-temen cewek yang masih single mungkin mau calon jadi mau menikah. Dan yang sudah menikah dan merasa kok kayaknya hubungan begini-begini saja. Ya, oke. Nah, nanti saya bakal kasih kontak Andri ya, jadi kamu bisa kontak ke Andri, sama nanti ada Instagram juga ada ya? Ada ya. Oke. Dan ya buat teman-teman juga yang mungkin punya masalah dengan ejakulasi dini, saya udah ngebantu lebih dari 100 orang ya untuk cowok yang mungkin punya masalah dengan tahan lama. Iya. Ini salah satu masalah kayaknya yang paling sering deh antara iya, cowok ya. Untuk cowok ya banyak sekali yang punya masalah itu. Saya bisa kasih saran, tapi saya kan nggak punya barangnya. Mending tanya sama yang punya. Thank you. Ya jadi balik lagi ya, karena cowok itu kan seksual ya. Iya. Jadi saya mau sharing sama Andri, kenapa cowok tuh banyak yang punya masalah ejakulasi dini. Karena kita tuh lebih tujuannya ke goal oriented. Jadi langsung ke penetrasi, langsung ke ejakulasi. Iya. Tapi sampai lupa pasangan belum terpuaskan. Iya, itu dia. Kadang-kadang harus kadang-kadang harus dilupain dulu goalnya dan just enjoying the moment that you share together ya. Benar. Ya. Ya deh, jadi segitu ya untuk kesempatan kali ini. Sama kita juga nih ada rencana ya, kita lagi mau bikin kelas kinky ya buat pasangan yang mau lebih kreatif, terutama buat suami istri yang udah menikah sampai tahunan ya. Kalau nggak buat suami nih, penting banget untuk bisa kreatif ya, dan bisa memimpin juga di dalam kamar dan di luar kamar. Saya selalu bilang di dalam tantra tuh ada yang namanya positif negatif ya. Cowok tuh harus bisa mimpin dalam kamar sama di luar kamar juga. Jadi cewek bisa ikut. Iya, betul. Gitu. Ya deh, nanti kita kabarin kalau tertarik dengan kelasnya. Kamu bisa cek websitenya indofitnessfamily.com ya. Di sana kamu bisa lihat kontak saya dan nanti kontak Andri saya taruh juga di deskripsi. Dan terakhir Andri ada mau nambah lagi buat teman-teman mungkin yang pasangan suami istri, ada lagi mau tambah? Cuma pesan aja untuk bersikap positif terhadap sexuality. Iya. Setuju, agree. Oke deh, makasih banyak Andri. Makasih juga nih udah pada mampir dan semoga videonya ngebantu. Dan sekali lain kali. Oke, ada waktu nggak 5-10 menit lagi? Iya, boleh. Kita iseng tanya jawab aja ya? Iya. Oke. Ini tadi saya siapin beberapa pertanyaan yang banyak sebenarnya orang penasaran. Oke, ini pertama mau minta saran buat suami yang gimana caranya buat suami bisa lebih kreatif, terutama buat suami yang udah menikah bertahun-tahun gitu. Kayaknya kehidupan seksualnya udah boring gitu. Apa saran dari Andri buat suami? Buat suami. Gimana bisa lebih kreatif? Bisa lebih kreatif. Eksplorasi berdua ya sama istri kan, bisa dari posisi bisa, terus ya kenali juga tadi yang blueprintnya kalau udah tahu kan, ya bisa ya misalnya sexting lagi kayak lagi zaman
pacaran gitu. Itu kan kalau udah married kadang-kadang lupa ya. Padahal istri di rumah mungkin seneng juga loh sekali-kali di flirting sama suami gitu. Benar-benar. Saya sering bilang ke klien saya gini, saya bilang banyak suami itu kayak gini masalahnya. Waktu zaman pacaran, mereka mau nyetir sampai jam-jaman demi pegangan tangan doang, demi ngobrol doang. Setelah menikah, nunggu 5 menit aja istri pakai makeup udah nggak sabaran. Iya kan? Ya kan? Berarti kesimpulannya suami butuh meningkatkan skill sextingnya lagi. Iya dong, ya kan? maksudnya jangan berhenti di situ gitu. Jadi yang namanya dating tuh bukan berhenti pas waktu kita sebelum menikah doang, jam pacaran, tapi setelah menikah pun tetap yang namanya dating. Harus, benar-benar setuju. Oke, thank you buat masukannya. Oke, ini satu lagi nih, banyak cowok nih ya yang sebenarnya minder masalah ukuran. Nah, gimana saran Andri? Apakah ukuran itu sepenting itukah? Enggak sih, saya bilang. Tapi memang cowok tuh perlu tahu juga anatomi tubuh cewek ya, anatomi vagina, supaya tahu pleasure point-nya. Jadi, nah itu kan skill yang bagus juga. Jadi ukuran tuh nggak segalanya, tapi kalau punya skill bisa memuaskan istri. Ya. Karena dalam tantra juga kita belajar ada yang namanya cewek tuh bisa ada beberapa tipe orgasme, ya kan? Banyak. Dari klitoral, dari G-spot, G-spot, cervical, cervical orgasm, dan itu tuh katanya bisa menghealing, bisa mengobati bahkan trauma dari apapun ya, dari kita kecil segala macam. Jadi sebenarnya karena trauma tuh di store-nya di badan kita. Iya, di badan kita gitu. Makanya kadang-kadang gak usah kaget juga, kadang-kadang ada yang ketika hubungan terus nangis. Terus kadang pasangannya tuh panik gitu. Ini kenapa pasangan saya nangis gitu, nggak saya apa-apain, tapi ya itu dia sedang releasing trauma gitu. Iya, dan itu bisa cowok bisa cewek loh, nggak pernah juga ada yang cowok juga yang nangis gitu, karena dia juga releasing trauma gitu. Jadi memang perlu dari pasangan itu saling pengertian gitu dan creating safe space ketika itu terjadi. Jangan panik tapi embrace pasangannya gitu. Benar. Oke, tadi ini satu lagi mau tanya soal cowok banyak masalah yang dengan tahan lama. Iya. Apa saran Andri buat cowok yang misalnya belum bisa tahan lama, bisa memuaskan pasangan? Gimana sarannya? Pelajari skill yang lain ya. Pelajari skill yang lain. Iya, karena perempuan tuh kan orgasm nggak selalu harus dari penetrasi. Contohnya banyak teman perempuan saya justru lebih merasakan orgasmnya tuh clitoral orgasm. Justru mereka nggak terlalu tertarik dengan orgasm dari penetrasi. Jadi ya asah skill di sana gitu, dan harus sabar untuk foreplaynya. Jadi jangan langsung buru-buru pengen sendiri aja nih yang puas gitu. Apalagi belum bisa tahan lama. Iya, itu dia gitu. Pastiin pasangannya udah puas, walaupun nggak dengan penetrasi ya, nggak selalu harus dengan penetrasi gitu. Benar. Karena saya juga sempat baca ya dari statistik, ternyata hanya 30% cewek yang bisa orgasme melalui penetrasi. 70% nggak bisa ternyata. Iya, itu umum banget gitu. Makanya kadang-kadang saya punya klien juga, kadang-kadang kita harus bantu mereka untuk mereframe ekspektasi mereka gitu. Ya, bahwa untuk orgasm yang bukan dari penetrasi juga orgasm, dan it's okay gitu, dan nggak selalu harus dari penetrasi gitu. Iya, benar-benar. Oke, apalagi ya? Oke nih, satu lagi nih seputar sex toy. Apakah Andri rekomendasi buat pasangan, dan mungkin bisa rekomendasi sex toy yang mana? Sex toys tentu saja, sex toys adalah sahabat kita. Iya, itu kan bayangin ya, kalau sebagai cowok juga kan, kalian kan juga nggak selalu dalam kondisi prima ya. Kalau sementara mungkin istri lagi prima-primanya nih, tapi kita juga kan nggak, kalau sebagai cowok nggak bisa setahan lama itu, terus gimana nih? Istri masih mau. Nah, sex toy ini kan di sini bisa membantu. Terus kadang-kadang juga double sensation tuh menyenangkan gitu. Jadi ketika penetrasi dan juga bisa dibantu dengan clitoral
Ya, stimulation itu juga menyenangkan. Nah, itu fungsinya seks toy. Jadi jangan dimusuhi ya Bapak-bapak. Ini bukan kompetisi kali ya. Bukan kompetisi, malah bisa membantu. Ya, itu salah satu mungkin ide buat lebih kreatif ya buat benar-benar. Ya. Tapi pastiin ya pilih yang bahannya safe. Ya, safety selalu yang berkualitas. Ya, berkualitas karena seks toy jangan beli yang murah-murah karena itu kan sesuatu yang kita pakai ke badan kita sendiri ya. Ya, benar. Jadi pastiin bahwa dia pakai bahannya silikon yang aman. Yang kualitinya memang ya bagus kan. Dan bisa dipakai berulang-ulang juga. Bisa pakai berulang-ulang karena kita nggak mau ada residu di badan kita. Benar, ya setuju. Saya juga sekarang sebenarnya ya yang namanya minum botol udah pakai stainless steel semua. Karena ada BPA, ada bukan BPA dong, ada macam-macam. Betul. Benar. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih yang sebenarnya menarik banget. Karena dari pengalaman saya sendiri ini dan ini juga saya yakin banyak ya yang lain juga. Gimana sih ngebedain cewek yang pura-pura orgasme dan benar-benar orgasme? Benar-benar orgasme dan pura-pura orgasme. Ya, karena dari pengalaman saya sendiri, waktu hubungan saya nggak baik ya, ternyata banyak cewek yang udahlah kita nggak usah saling tahu erotic blueprintnya apa ya, kita nggak usah komunikasikan, udahlah lebih baik pura-pura orgasme aja udah masalahnya selesai. Nah ini kan jadi masalah. Ada satu lagi nih, ada satu statistik ya, ada beberapa cowok ditanya nih, banyak suami ditanya apakah kamu pasangan yang hebat? Pecinta yang hebat, mereka bilang iya benar mereka pecinta yang hebat. Tapi kalau kita tanya istrinya, istri bilang enggak. Jadi ada yang diskrepensi nih. Kan? Gimana saran Andri buat mungkin gimana cowok supaya bisa tahu bahwa benar ceweknya itu orgasme atau enggak atau mereka pura-pura gitu? Sebenarnya kalau untuk tahu cewek itu kan kalau orgasme juga dia ada kontraksi. Ada kontraksi dan itu harusnya terasa ya. Si kontraksi itu di vagina itu ada kontraksi dan itu akan terasa biasanya ke prianya, kecuali kalau dia sibuk sendiri juga nggak sempat perhatiin. Nah makanya buat cowok harus bisa ya. Gitu. Jadi sebenarnya harusnya nggak bisa di fake juga. Bisa di fake. Dan mungkin pasti kayaknya kalau cowok tahu juga ya, kalau misalnya cewek mengalami orgasme, kedepannya pun mereka pasti mau lebih welcome. Jadi menurut saya salah satu pertanda juga kalau misalnya cewek sering menolak walaupun dia udah orgasme katanya, ada kemungkinan mungkin mereka belum terpuaskan. Gitu. Jadi jangan lihat dia udah orgasme tapi kenapa tiap kali diajakin ML masih nggak mau? Ada kemungkinan mungkin dia belum benar-benar orgasme. Gitu. Betul. Oke deh, kita kayaknya ngebahas banyak banget hari ini, Indri. Tadi harus pengen ngobrol 10 menit jadi nyampe setengah jam nih. Oke, jadi makasih banget nih buat waktunya, Indri ya. Nanti lain kali mungkin kita bisa siapin topik lain. Oke, buat semuanya sekali lagi makasih sudah mampir, sampai lain kali.